Halo? Hai, gue nelfon lo, cowok bilang gue menang, lo kalah. Ih, ganggu aja, lagi tidur juga. Ya biasa kali, namanya juga lomba, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi nextnya, lomba berikutnya gue pasti yang bakal menang dan lo kalah. Ya, lihat aja ntar. Eh, lo tau kan nama salah satu pembalap Indonesia yang suaminya Sisi Priscilia itu, tahu kan? Itu namanya Rival Sungkar ya. Rifat kali. Hah? Salah ya? Oh, kalau gitu, lo tahu nggak penyanyi dangdut yang juga aktor itu namanya Rizal Gibran ya? Rizal Gibran kali. Oh, salah ya? Eh, kalau gitu, nah, Gibran itu bukannya nama anaknya presiden yang mau nikah. Itu Kaisang. Hah? Kaisang? Saha nu Kaisang? Kamu habis olahraga gitu? Ih, Kaisangan maneh? Kaisang, Iroh Kaisang. Nama anaknya presiden yang mau nikah namanya Kaisang. Kalau Kesang itu keringetan bahasa Sunda. Ih, kumaha maneh mah lieur, lieur. Ah, udah ah, geus ah, bye. Mau tidur lagi gua. Udah, lomba berikutnya lo yang kalah. Bye. Episode ini adalah bagian dari Tantangan 30 Hari Bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Iraki dari Podcasting Sprintil. Halo, apa kabar? Hihi, hari ini ngomongin soal, hari ini hari ke-6 by the way. Belum ada seminggu acan ya, tapi sudah mulai kejar-kejaran jatah ininya, episodenya. Anyway, hari ini kita ngomongin soal rivalitas. Apakah itu rivalitas? Kalau ngomongin soal rivalitas ya, jadi kita ngomongin rivalitas hari ini ya, bukan rival, bukan rival Sungkar, bukan juga ngomongin Rizal atau Gibran atau Kesang ya, Kesangan jadi ngemeng-ngemeng, apa sih rivalitas itu ya? Kalau kata Kamus Besar Bahasa Indonesia mah itu teh artinya ya, rivalitas itu beberapa hal artinya, yaitu ada perihal atau rival atau pertentangan, permusuhan dan persaingan. Nah, ini sebenarnya yang namanya rivalitas itu atau rival itu harus musuhan apa enggak sih? Kayaknya enggak ya, tergantung orangnya juga ya. Maksudnya persaingan atau permusuhannya atau pertentangan ini dalam hal apa gitu ya. Macam-macam sih kayaknya dalam keseharian kita juga sering terjadi ya hal seperti itu, saing-saingan, terus kayak musuh-musuhan, ya gitu deh. Kayak apa ya, di dunia ya sekolah lah, zaman kita sekolah dulu ya pasti ada deh kayaknya saing-saingan sama temen tuh, terutama dalam hal prestasi gitu ya kan. Apalagi zaman dulu waktu tahun 90-an sih masih ada yang kayak ranking-rankingan gitu kan, ranking 1, ranking 2 gitu tuh, kayak saing-saingan di kelas gitu kan, pasti ada aja antara rivalnya, antara 5 besar lah biasanya itu kan yang selalu jadi rival gitu kan. Terus dalam dunia kantor juga pasti sering lah ya itu antara senior sama junior yang tiba-tiba entar juniornya naik jabatan gitu, pasti seniornya merasa tersaingi ya, menjadikan dia jadi rivalnya gitu ya, jadi kayak agak-agak gimana gitu, musuh-musuhan gitu ya. Biasanya sih kenapa ya kalau sesama rival itu suka saling ada bici-bicinya gitu ya gitu nggak sih? Jadi ingat nih ngomongin soal bici-bici nih ya. Tahun 90-an itu ada serial di TV, di RCTI ya, serial tahun 90-an Beverly Hills 90210. Nah, di situ ada tokoh yang namanya Brenda sama Kelly. Nah, mereka ini sebenarnya di awal tuh mereka sahabatan gitu ya. Tapi lama-lama karena si
Kelly ini sempat nyalip pacarnya si Brenda gitu ya, jadi kayak teman makan temen, terus akhirnya jadi kayak selalu saing-saingan gitu. Jadi rivalnya itu si Brenda sama si Kelly ini jadi kalau diceritanya jadi cinta segitiga gitu. Tapi dalam kehidupan nyatanya juga sebenarnya pemain Brandanya ini si Shannon Doherty sama si Kelly yang jadi Kelly-nya ini Jennifer siapa ya namanya ya lupa saya. Dia ini dalam kenyataannya itu juga jadi kayak rival gitu, kayak musuh bebuyutan. Jadi akhirnya si Shannon Doherty-nya itu keluar dari serial 90210 itu gitu ya. Jadi ini seru sih serialnya, coba deh, masih ada sih kayaknya di mana di YouTube kayak masih ada ya gitu. Dan mereka juga sempat waktu itu reunian, jadi bikin kayak 90210 reuni, tapi kurang seru ya ceritanya kalau menurut saya mah. Dan ada yang kurang karena si yang jadi Dylan-nya itu udah meninggal ya, jadi kurang seru deh. Kenapa jadi ngomongin itu ya, gitu pokoknya. Rivalitas itu sering terjadi ya. Kalau itu kan mereka ceritanya anak SMA ya, di 90210 itu ceritanya. Terus kalau di dalam kehidupan nyata ya, dalam dunia musik juga ya, dalam dunia musik itu juga sering terjadi namanya rivalitas atau rival. Kayak misalnya grup musik Beatles versus Rolling Stone gitu ya, kayak saing-saingan gitu zaman dulu ya, tahun 70-an itu kali ya, terus 60, 70 gitu lah ya. Terus ada tahun 80-an, 90 ada Megadeth versus Metallica yang kayak selalu saing-saingan. Terus ada Nirvana sama Guns N' Roses di dunia musik ya. Terus ada juga kalau yang dunia musik pop ada Britney Spears sama si Christina Aguilera ya, itu kayak selalu disaing-saingin mulu gitu, dibanding-bandingin ya. Terus kalau di dunia film juga kayak misalnya siapa ya, Arnold Schwarzenegger sama Sylvester Stallone ya, itu kayak dulu tuh kayak kalau misalnya Arnold bikin film satu, terus nanti si Sylvester Stallone bikin lagi satu gitu, kayak apa sih dulu Terminator sama Rambo ya. Jadi kayak selalu saing-saingan aja gitu, ntar ada susulan gitu ya. Nah itu jadi emang sudah biasa terjadi ya di dalam dunia ini yang namanya rival-rivalan itu ya. Tapi kalau yang ada satu nih dari cerita drakor ya, yang tadinya dia rival, terus yang tadinya dia idola, terus jadi rival, terus jadi temenan. Nah itu ceritanya unik juga ya. Di drakor 2129 itu kan ceritanya tentang atlet anggar ya. Jadi dia ada satu anak muda, dia senang sekali anggar, terus dia punya idola di dunia anggar, dan dia bercita-cita bisa jadi seperti idolanya itu gitu. Terus akhirnya ternyata bisa jadi satu klub. Terus si idolanya dia ini ternyata jadi sebel gitu ya sama dia. Pokoknya akhirnya jadi rivalan nih berdua gitu. Nah terus habis itu ternyata lama-lama dari rival terus mereka jadi temenan ternyata gitu ya. Jadi ya seru juga tuh ceritanya ya, Drakor 2129 itu, walaupun terakhirnya kasih tahu jangan ya, kalau kasih tahu nanti namanya cerita-cerita itu dong yang buka rahasia akhirnya dari drakor, nggak seru juga ya. Pokoknya tonton aja, itu salah satu drakor yang lumayan seru kalau menurut saya, karena drakornya diangkat dari tahun yang pada saat Krismon gitu, jadi ceritanya juga seru. Terus walaupun tentang rival-rivalan sesama atlet anggar, tapi ada cerita persahabatannya juga, dan lumayan apa ya, cerita tentang Krismonnya itu juga memang ya seperti itu pada saat itu gitu ya, karena kan kebetulan saya ngalamin sendiri pada masa-masa Krismon itu. Jadi kira-kiranya kalau nonton itu saya berasa seumuran gitu ya sama yang atlet anggarnya itu ya kan pada saat itu dulu gitu.
Terus apa lagi ya, soal rival-rivalan ini ada rivalitas antar saudara juga ya. Bener gak sih? Berasa gak sih kadang-kadang ada orang tua yang suka ngebanding-bandingin anaknya satu sama lain ya kan? Kayak kamu tuh jangan seperti itu, kakak kamu gini. Nah itu kayak sebenarnya benar apa salah ya kalau kayak gitu ya. Kalau saya pribadi sih saya merasa setiap anak tuh pasti punya kebisa masing-masing dan punya jago di bidangnya masing-masing gitu. Jadi saya tipe yang orang tua yang nggak banding-bandingin anak ya, karena setiap anak pasti beda lah gitu, nggak sama, pasti hobinya nggak sama, terus skillnya juga nggak sama gitu. Jadi nggak apa-apa lah, biarkanlah. Kalau saya sih anak-anak saya berkembang sendiri dengan dengan minat dan bakatnya masing-masing aja gitulah. Yang penting yang apa yang mereka perlukan saya dukung gitu. Kalau saya mah ya, dulu juga karena saya diperlakukan seperti itu sama orang tua saya gitu. Kalau ngomongin rival tentang antar saudara ya, ada di serial Friends ya, salah satu episodenya itu tokohnya kan si Ross sama Monica itu kan kakak adik ya. Dia sering banget tuh kayak dibanding-bandingin gitu sama nyokapnya. Jadi kayak nyokapnya lebih senang sama si Ross daripada si Monica ya. Jadi kayak Monica itu selalu bersaing untuk bisa lebih dari si Ross gitu. Jadi ada beberapa di serial Friends itu, beberapa ceritanya ada yang memang ditunjukkan gitu si Monica sama Rossnya lagi bersaing sesama saudara gitu ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya segini dulu deh ya ngomongin tentang rival-rivalan ini. Soalnya yang penting gimana kitanya juga kali ya. Kembali lagi ke kita. Soalnya kan banyak ya emang kalau orang tuh yang suka banding-bandingin anaknya satu sama lain. Belum lagi kalau dari keluarga besar ya, yang keluarga besar yang masih sering ketemu tuh kayak rivalitas antar sepupu gitu ya. Aduh itu lumayan stres juga sih ya kalau misalnya emang yang kamu tuh kayak anaknya Pak D dong, kayak kamu dong kayak ini nih, ini kayak gitu gimana gitu ya, nggak enak banget tuh kalau dibanding-banding gitu ya. Kalau kata Pharrell yang lagunya itu kan ojo dibanding-banding ke ya. Jadi ya emang masing-masing orang pasti bisa juara dan masing-masing orang juga pasti bisa punya kebisa dan jagoan di bidangnya masing-masing gitu ya nggak sih. Jadi ya mulai berkembang dengan skill, bakat dan minat masing-masing aja kali ya, nggak betul kan, dan persaingan itu pasti selalu ada sih dimanapun gitu. Jadi ya yang penting berusaha untuk menjadi yang terbaik di bidangnya gitu aja kan. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik di bidangnya ya yang penting jadi, karena yang nilai kan ini ya aku jadi itu para rubuh yang ngomongnya ya. Yang penting berusaha menjadi yang terbaik aja lah gitu ya, nggak di bidang apapun ya. Oke ya udahlah, daripada makin liar ya. Soalnya besok juga saya masih akan ngoceh lagi di 30 hari bersuara bersama The Podcaster Indonesia. Jadi berhubung saya sudah liar ya, saya tidak tahu mau ngomong apa lagi karena tidak bikin skrip hari ini ya. Jadi asal posting aja. Maaf ya, mohon maaf lahir batin. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu, Irake. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi besok. Masih di 30 hari bersuara 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Irake pamit dulu. Sampai ketemu besok. Bye.